Kemudian terjemahnya apa? Litunzira qauman ma unzira. Litunzira agar kamu memberi peringatan. Qauman kepada kaum, ya, ma unzira abauhum, yang sudah pernah diberi peringatan oleh bapak-bapaknya, fahum ghafilun. Fahum ghafilun, karena itu mereka lalai. Itu terjemah di dalam ini apa ya? Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka, yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Jadi maksudnya Allamu litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Allamu ta'lilun litanzil. Allamu litanzil. Allamu ta'lilun. Di sini litunzira, li itu untuk, artinya untuk. Kenapa ini menjadi ta'lilun litanzil? Sebagai alasan kenapa Al-Quran turun. Qila, dikatakan fama fi ma unzira, lafad ma di dalam lafad ma unzira lin nafi, itu untuk menidakkan. Maka tadi artinya kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah, ma unzira lin nafi, ya. Jadi belum pernah diperingatkan oleh bapak-bapak mereka. Tegasnya lam tunzir aba'uhum, yang tidak pernah bapak-bapaknya memperingatkan, gitu. Lam tunzir aba'uhum al-aqrabun. Jadi bapak-bapak mereka tidak pernah memperingatkan al-aqrabun, kerabat-kerabatnya. Litatawuli muddatil fatrati, karena panjangnya masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan. Kekosongan antara satu rasul ke rasul yang lain. Itu namanya fatrah. Seperti antara zaman Nabi Isa sampai ke zaman Nabi Muhammad. Itu panjang jaraknya. Berapa tahun Pak? Barangkali ada informasi berapa tahunan masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? 400-an ya, kalau sampai ya 400-500-an lah. Jadi masa fatrah itu masa kekosongan antara dua rasul. Nah, itu. Jadi mana tadi? Litatawli muddatil fatrati warrushdi, ya. Jadi karena panjangnya masa fatrah atau kekosongan itu, warrushdi, dan petunjuk, yakni ya Muhammad, yakni maksudnya ya Muhammad, wahai Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an, kami turunkan kepadamu Al-Quran ini, ya,
litakhawufi bihil qaumi, untuk apa ya, takhawuf itu nyingsieunan untuk menjadikan takut gitu. Litakhawufi bihil qaumul ladzi lam yukhawwifu, untuk memberikan rasa takut kepada kaum yang tidak pernah mereka lam yukhawwifu. Wal muradu minal qaum Quraisy li'annahu min zaman Ismail alaihissalam ila zamanika ma ja'ahum nabiyyun fahum la yu'minun. Jadi yang dimaksud litakhawufi bihil qaum, untuk menjadikan takut kaum ini adalah kaum Quraisy. Li'annahu, karena min zaman Ismail alaihissalam, dari zamannya Nabi Ismail alaihissalam, ila zamanika, kepada zamanmu, ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun, tidak pernah datang kepada mereka nabi dan ataupun rasul. Karena kalau nabi-nabi yang lain kan diutusnya ke Bani Israel ya Pak ya. Nabi Isa ke Bani Israel, Nabi Musa ke Bani Israel, itu khusus Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad kepada seluruh umat rahmatan lil alamin. Jadi antara dari Nabi Ismail ya, khususnya di sana tuh, berarti di Jazirah Arab berarti ya. Dari zaman Nabi Ismail alaihissalam ila zamanika ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun li'annahum ghafilun, karena mereka ghafilun itu ghafilun apa ya, tersesat lah gitu. La ya'rifuna dinan wala syari'atan, mereka tidak tahu agama dan tidak tahu syariat ya. Kecuali yang berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifa. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ay wajabat kalimatul adabi ala aktsarihim lianna Allah ta'ala alima bi'ilmihil azali ayat selanjutnya ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ayat berikutnya ada berkaitan dengan gambaran kaum Quraisy ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kita sampai sini saja dulu Pak, sampai ke ayat litunziru qauman ma unziru abahum fahum ghafilun. Jadi kesimpulannya dari uraian tadi bahwa
Allah menggunakan takkid ya, atau penguatan, innaka laminal mursalin, pakai inna itu ada takkid, kemudian laminal mursalin pakai lam untuk menguatkan juga bahwa itu sebagai hujjah, sebagai dalil bukti akan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ala siratim mustaqim, bahwa sirat di sini adalah dinul Islam, dinul haq, yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah dinul haq, dan yang yang tidak ya, yang selain atau yang tidak mengikuti agama Nabi Muhammad atau petunjuk Nabi Muhammad adalah dinul batil. Tanzil al-aziz rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ya. Di situ kaum Quraisy yang tidak pernah diberi peringatan oleh ayah-ayah mereka atau leluhur mereka sebelumnya. Jadi karena panjangnya masa fatrah atau kekosongan risalah ya, kekosongan risalah dari zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad, tidak ada nabi ataupun rasul ya. Jadi kecuali agama Nabi Ibrahim alaihissalam, atau sering kita kenal agama Hanif, agama yang lurus. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian kita sedikit demi sedikit memang agak, kalau yang begini itu agak rumit ya, tapi mudah-mudahan dengan kesabaran kita, tujuan kita untuk lebih dari awal supaya kita lebih membaca surah Yasin ini lebih bisa mentadaburi ya. Kita baca tajwidnya dengan benar, kemudian kita juga mengenal artinya, mengetahui artinya, dan barangkali ada tafsiran yang ya mudah-mudahan bisa kita fahami penjelasannya. Kalau ada ayat-ayat yang di dalam terjemah kurang dijelaskan, biasanya jadi di dalam penafsiran. Baik Bapak sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Insyaallah tinggal 4 menit lagi. Kita tutup dengan sholawat Qur'aniyah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an
وأهل بيت الكرام وصحبه ذا القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبه قرآن أهل بيت الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.